Halo teman-teman, selamat datang di channel Hayu Kak Jawa Barat. Sejarah makam Godog di Garut atau makam Prabu Kian Santang. Garut merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Di Garut ternyata memiliki tempat wisata yang cukup indah, yang nyaman untuk kalian kunjungi. Selain memiliki wisata alam yang sangat indah, Garut juga memiliki beberapa tempat wisata budaya yang merupakan peninggalan sejarah pada masa lalu. Salah satunya adalah Makam Godog. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi kepada kalian semua mengenai sejarah dari makam Godog tersebut. Peristiwa ini merupakan kejadian paling istimewa di lingkungan Keraton Pajajaran dan dapat diketahui oleh kita semua sebagai pewaris sejarah bangsa khususnya di Jawa Barat. Prabu Kian Santang merupakan sinatria yang gagah perkasa. Tak ada yang bisa mengalahkan kegagahannya, dan sejak kecil sampai dewasa, yaitu usia 33 tahun, tepatnya pada tahun 1348 Masehi, Prabu Kian Santang belum tahu darahnya sendiri, dalam arti belum ada yang menandingi kegagahannya dan kesaktiannya di sejagat Pulau Jawa. Sering dia menerung seorang diri, memikirkan di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi kesaktian dirinya. Akhirnya, Prabu Kian Santang memohon kepada ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi, untuk mencarikan seorang lawan yang dapat menandinginya. Sang ayah kemudian memanggil para ahli nujum untuk menunjukkan siapa dan di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi Prabu Kian Santang. Namun tak seorang pun yang mampu menunjukkannya. Tiba-tiba datang seorang kakek yang memberitahu bahwa orang yang dapat menandingi Kian Santang adalah Syekh Ali Murtado yang tinggal jauh di tanah Mekah. Lalu orang tua itu berkata kepada Prabu Kian Santang, kalau memang Anda mau bertemu dengan Syekh Ali, harus melakukan 2 syarat. Yang pertama, harus mujasmedi dulu di ujung kulon. Yang kedua, harus namanya diganti menjadi Galantrang Setra, atau Galantrang yang artinya berani, Setra artinya suci. Setelah Prabu Kian Santang melaksanakan 2 syarat tersebut, maka berangkatlah dia ke Tanah Suci Mekah pada tahun 1348 Masehi. Tiba di Tanah Mekah, beliau bertemu dengan seorang lelaki yang disebut Syekh Ali. Namun, Kian Santang tidak mengetahui bahwa laki-laki itu bernama Syekh Ali. Prabu Kian Santang yang namanya sudah berganti menjadi Galantrang menanyakan kepada laki-laki itu, kenalkanlah dengan orang yang namanya Syekh Ali. Laki-laki itu menjawab bahwa ia kenal, malah bisa mengantarkannya ke tempat Syekh Ali. Sebelum berangkat, laki-laki itu menancapkan dulu tongkatnya ke tanah yang tak diketahui oleh Galantrang Setra. Setelah berjalan beberapa puluh meter, Syekh Ali berkata, "Wahai Galantrang Setra, tongkatku ketinggalan di tempat tadi. Coba tolong ambilkan dulu." Semula Galantrang Setra tidak mau. Namun Syekh Ali Murtado mengatakan kalau tidak mau, ya tentu tidak akan bertemu dengan Syekh Ali. Terpaksalah Galantrang Setra kembali ke tempat bertemu untuk mengambilkan tongkat, dan setibanya di tongkat tersebut tertancap, Galantrang Setra mencabut tongkat dengan sebelah tangan. Dikiranya tongkat itu akan mudah. Ternyata tongkat itu tidak bisa dicabut, malahan tidak sedikit pun berubah. Sekali lagi dia berusaha mencabutnya, tetapi tongkat itu tetap tidak berubah. Ketiga kalinya, Galantrang Setra mencabut tongkat dengan sekuat tenaga dengan disertai tenaga batin. Tetapi daripada kecabut, malahan kedua kaki Galantrang Setra amblas masuk ke dalam tanah dan keluarlah puluhan darah dari seluruh tubuh Galantrang Setra.
Syekh Ali Murtado mengetahui kejadian itu, maka beliau pun datang. Syekh Ali tiba, tongkat itu langsung dicabut sambil mengucapkan Bismillah dan 2 kalimat syahadat. Tongkat pun terangkat dan bersamaan dengan itu hilanglah pula darah dari tubuh Galantrang Setra. Galantrang Setra merasa heran kenapa darah yang keluar dari tubuh itu tiba-tiba menghilang dan kembali ke tubuhnya yang sehat. Dalam hatinya ia bertanya, apakah kejadian itu karena kalimat yang diucapkan oleh orang tua itu tadi? Kalaulah benar, kebetulan sekali akan kuminta ilmu kalimat itu. Tetapi laki-laki itu tidak menjawab. Alasannya karena Galantrang Setra belum masuk Islam. Kemudian mereka berdua berangkat menuju kota Mekah. Setelah tiba di kota Murtado, kenapa Anda Ali pulang terlambat? Galantrang Setra kaget mendengar sebutan Ali tersebut. Ternyata laki-laki yang baru dikenalnya tadi namanya Syekh Ali Murtado. Setelah Prabu Kian Santang meninggalkan kota Mekah untuk pulang ke tanah Jawa, dia terlunta-lunta, tidak tahu arah tujuan. Maka dia berpikir untuk kembali ke tanah Mekah lagi. Maka kembalilah Prabu Kian Santang dengan niatan akan menemui Syekh Ali dan bermaksud ke dalam Islam. Pada tahun 1348 Masehi, di sini Prabu Kian Santang masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dia pulang ke tanah Jawa untuk menengok ayahnya, Prabu Siliwangi, dan saudara-saudaranya. Setibanya di Pajajaran dan bertemu dengan ayahnya, dia menceritakan pengalamannya selama bermukim di tanah Mekah serta pertemuannya dengan Syekh Ali Murtado. Pada akhir ceritanya, dia memberitahu dia telah masuk Islam dan berniat mengajak ayahnya untuk masuk agama Islam. Prabu Siliwangi yang kaget sewaktu mendengar cerita anaknya yang masuk ke agama Islam, sang ayah tidak percaya, malahan ajakannya ditolak. Kemudian tahun 1355 Prabu Kian Santang berangkat kembali ke tanah Mekah. Jabatan kedalaman untuk sementara diserahkan ke Galuh Pakuan yang pada waktu itu di dalamnya dipegang oleh Prabu Anggalang. Kemudian Prabu Kian Santang kembali ke Pajajaran. Kemudian dia membangun kembali kerajaan sambil menyebarkan agama Islam ke pelosok-pelosok daerah, dibantu oleh saudara Gar dari Arab yang sambil berdagang. Namun istana kerajaan yang diciptakan oleh Prabu Siliwangi tidak dirubah, dengan maksud pada akhirnya nanti anak cucu dan generasi muda akan tahu bahwa itu adalah peninggalan sejarah nenek moyangnya. Sekarang lokasi istana itu disebut Kebun Raya Bogor. Pada tahun 1372 Masehi, Prabu Kian Santang menyebarkan agama Islam di Galuh Pakuan dan dia sendiri yang menghitankan orang yang masuk ke agama Islam. Tahun 1400 Masehi, Prabu Kian Santang diangkat menjadi Raja Pajajaran menggantikan Prabu Munding Kawati atau Prabu Anapakem yang pertama. Namun, Prabu Kian Santang tidak lama menjadi raja karena mendapat ilham harus uzlah, pindah dari tempat yang ramai ke tempat sepi. Dalam uzlah itu, beliau diminta agar bertafakur untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka mahabbah dan mencapai kema'rifatan, kepada beliau dimintakan untuk memilih tempat tafakur dari ketiga tempat, yaitu Gunung Ceremai, Gunung Tasikmalaya, atau Gunung Suci Garut. Waktu uzlah harus dibawa peti yang berisikan tanah pusaka. Peti itu sudah dijadikan tanda dan juga petunjuk tempat bertafakur nanti. Apabila tiba di suatu tempat, peti itu godek atau berubah, maka di sanalah tempat dia bertafakur. Dengan godeknya peti tersebut, itu berarti petunjuk kepada Prabu Kian Santang bahwa di tempat itulah beliau harus tafakur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat itu kini diberi nama Makam Godok.
Prabu Kian Santang bertafakur selama 19 tahun, sempat mendirikan masjid yang disebut Masjid Pusaka Keramat Godog yang berjarak dari makam Godog sekitar kurang lebih 1 kilometer. Prabu Kian Santang namanya diganti menjadi Syekh Sunan Rohmat Suci dan tempatnya menjadi Godog Keramat. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi atau 849 Hijriah. Syekh Sunan Rohmat Suci wafat di tempat itu yang sampai sekarang dinamakan Makam Sunan Rohmat Suci atau Makam Keramat Godog. Dan kini, makam Godog banyak didatangi peziarah. Oleh sebagian orang, makam ini memang sangat dikeramatkan karena Kian Santang sering disejajarkan dengan para wali yang berjasa dalam penjabaran Islam di Pulau Jawa. Mereka yang datang bukan hanya dari wilayah Tatar Sunda saja, tetapi banyak pula yang datang dari luar Jawa. Nah, itu dia ya, sejarah singkat tentang Prabu Kian Santang dan juga petilasan makam Godog. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk selalu pantengin terus channel YouTube Hayu Ka Jawa Barat untuk dapatkan video terbaru. Sampai jumpa.